Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bila mana kehidupan hamba ini adalah kehidupan menghamba. Apakah hamba itu dan apakah menghamba itu? Hamba, kalau hamba itu hambanya Allah, ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba yang menghamba, artinya hamba ini telah meletakkan seluruh program hidupnya kepada aturan tatanan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah semestinya bila mana seorang hamba sudah tidak menghamba, maka hamba ini akan dihukum oleh tuannya. Wong tanah tugasnya hamba itu menghamba. Lawang hamba kok pengennya jadi raja. Lah nanti rajanya jadi apa akhirnya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah seorang hamba, sudah semestinya menghamba. Sudah semestinya kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut pada aturan-aturan Allah. Diperintah apa saja berangkat, dilarang apa saja, usaha untuk menjauhi larangan-larangan itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah pertama kali yang diciptakan daripada manusia ini adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pepergian kepada Nabi Adam ini, yaitu memberi satu larangan kepada Nabi Adam dan istrinya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian berdua akhirnya akan menjadi orang yang zalim kalau mendekatinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya tidak mau mendekat pohon itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menciptakan sebelum Nabi Adam, yaitu seorang makhluk ya, namanya Iblis, yang mana Iblis ini telah bersumpah saking hasadnya, pengen supaya Adam dan anak cucunya itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaswasa lahumus syaitan, maka akhirnya Iblis pun memberi waswas, memberi bujukan-bujukan ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa supaya mendekati pohon dan makan daripada buah pohon itu. Pohon itu adalah pohon apel atau pohon apa, atau pohon anggur atau pohon kurma. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihi salatu wassalam berpikir ketika dikatakan oleh Iblis,
wahai kalian berdua, sesungguhnya Tuhan kalian berdua tidak melarang kalian supaya tidak mendekati pohon ini, kecuali kalau sampai kalian menemakan pohon ini maka kalian akan kekal atau kalian akan menjadi malaikat. Manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Begitu tertarik Nabi Adam dengan bujukan ini, aku makan ini menjadi malaikat, atau aku makan ini aku menjadi kekal di surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam adalah manusia yang saleh. Beliau ini adalah orang yang pengen hidupnya itu hanya taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen hidupnya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka beliau ketika dikatakan kepada beliau oleh iblis ini, kalau kamu memakan pohon ini maka kamu akan menjadi malaikat. Malaikat adalah seorang hamba yang mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah, selalu mengamalkan perintah Allah. Itulah para malaikat. Ketika dibujuk dikatakan kamu akan menjadi malaikat, jadi malaikat. Kalau aku menjadi malaikat berarti aku tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Aku akan menjadi orang yang soleh selama-lamanya kayak para malaikat. Kalau kekal di surga artinya aku terus mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu adalah tempatnya ridhonya Allah. Maka akhirnya mereka berdua memakan, mengharapkan mendapatkan ridhonya Allah dan mengharapkan supaya menjadi malaikat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi walaupun niatnya baik, tetapi kalau yang diperbuat itu adalah suatu larangan, maka tetap saja akan mendapatkan hukuman akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pakaian mereka berdua hilang, sehingga mereka usaha menutupi kedua aurat mereka berdua dengan dedaunan surga sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita, tetapi agama ini hanya kita bisanya adalah ikut begitu saja kepada bimbingan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala lewat para anbiya. Tidak bisa ngarang sendiri. Nabi Adam alaihi salam pengen menjadi orang yang paling dekat kepada Allah dengan cara memakan buah larangan. Jadinya malah diusir dari surga sehingga datang ke dunia ini. Hadirin, kalau kita pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Kalau sholat ini rukuknya ke depan itu kurang mujahadah, semua aku balik rukuknya ke belakang, tentu saja lebih mujahadah dan lebih mendapatkan pahala. Oh, tidak bisa. Itu tidak bisa dikarang seperti itu. Hanya ikut saja. Kalau baginda Nabi tidak mengajari seperti itu, maka kita tidak akan mengamalkannya. Hanya itu saja agama. Ada contohnya apa enggak? Kalau ada contoh dari baginda Nabi, maka artinya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan agama. Kalau tidak ada contoh dari baginda Nabi dan tidak pula dari pemahamannya para ulama, maka kita akan jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hamba. Hamba ini pokoknya hanya ikut apa perintah itu kita amalkan, apa itu larangan itu kita jauh. Hanya itulah hamba. Kalau itu betul-betul kita amalkan,
maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngomong karena kesukaan beliau sendiri, karena pengen ngomong begitu saja, tidak. Tetapi apa yang diucapkan baginda Nabi ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi ngomongnya itu enggak ngawur, atas perintah Allah semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah dipahami oleh para sahabat. Semua kata-kata Nabi ini adalah fitwah. Semua kata-kata Nabi ini harus dihafal. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum mereka selalu menghafal kata-kata baginda Nabi ini. Beribu-ribu sahabat di sana itu datang, dikasih tahu baginda Nabi begini, dihafalkan, kasih tahu begini, dihafalkan terus. Maka jadilah yaitu hadis. Maka dikumpulkan oleh para ulama ini pengendikan baginda Nabi ini, dikumpulkan oleh para ulama. Ada kitab Bukhari, Sahih Bukhari, ada kitab namanya Sahih Muslim, ada kitab namanya Muwatta, punyanya Imam Malik ibn Anas, ada kitab namanya Musnad Ahmad, punya Ahmad bin Hanbal, ada kitab namanya, semua kitab-kitab hadis begitu banyak. Apa isinya itu? Itu adalah pengendikan baginda Nabi. Kenapa ini harus dikumpulkan? Orang-orang zaman dulu paham baginda Nabi tidak berkata karena hawa nafsunya, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW berkata ini daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka usaha, bukan hanya kata-kata, tindak tanduk baginda Nabi pun mereka pelajari. Bukan hanya urusan di masjid, bukan hanya urusan muamalah, tetapi sampai urusan masuk WC saja dipelajari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka paham walaupun itu masuk WC, tetapi kalau masuk WC-nya itu ikut dengan baginda Nabi, ini akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Mereka pelajari bagaimana baginda Nabi ketika masuk WC, beliau mengatakan memelangkahkan kaki dengan kaki kirinya didahulukan. Dipelajari, kaki kiri ternyata yang didahulukan. Ketika keluar, kaki kanan yang didahulukan. Ketika cebok, pakai kaki kanan, pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu juga dipelajari juga. Pakai tangan kiri ternyata kalau cebok. Kalau masuk doanya apa? A'udzubika minal khubus, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan wanita. Masuk WC, keluar dari WC, maka baginda Nabi berdoa ghufranak, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Kadang-kadang baginda Nabi doanya lain lagi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyelamatkan diriku. Masya Allah. Karena kalau orang itu nggak bisa keluar, ini isi perutnya ini akan jadi penyakit. Beliau mengatakan yang telah menghilangkan dariku penyakit, dengan mengeluarkan kotoran-kotoran ini, penyakit-penyakit juga ikut keluar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipelajari semua kemudian diamalkan. Jadilah akhirnya mana yang paling mirip amalan dengan amalan baginda Nabi, itulah yang paling nanti dicintai oleh Allah, seperti Allah mencintai baginda Nabi. Maka usaha hari-hari, para sahabat itu juga usaha hari-hari. Setiap malam mereka itu sholat, kalau siang mereka memperjuangkan agama, habis sholat perjuangkan agama, baca Al-Quran, berzikir, terus berputar-putar mereka itu. Ada di antara mereka yang sholatnya begitu panjang sehingga sholat dengan Al-Qurannya itu sampai 1 khataman dalam 1 malam.
sampai baginda Nabi mengatakan, sudah, jangan banyak-banyak, cukup 1/7 Al-Quran saja dalam satu malam, sehingga setiap 7 hari kamu bisa khatam. Itu amalannya mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau suatu kali keluar dari Madinah, kemudian tidur di bawah pohon begitu saja ketika siang-siang. Maka ketika ditanyakan, kenapa engkau berbuat seperti ini, beliau mengatakan, karena dulu aku pernah tahu baginda Nabi tidur di bawah pohon itu. Aku pengen menirukan tidur yang kayak tidurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya kamu ini adalah hanyalah batu. Hajar Aswad ini adalah batu yang diambil dari surga, diberikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bawa batu itu yang sekarang menjadi hitam, bulunya putih menjadi hitam dikarenakan banyak dosanya manusia ini. Ini Hajar Aswad. Tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya kamu ini adalah batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, kata beliau. Nah, ini penting. Padahal ini batu dari surga. Coba, bagaimana kita ini baru melihat batu saja, apa ini? Ini akik, badar besi, ini macam-macam namanya itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap berkhasiat. Tidak, Sayyidina Umar mengatakan, tidak ada khasiat, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat, kamu batu. Seumpama aku tidak melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak mencium. Aku menciummu wahai batu karena aku ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi dalam agama ini nilainya bila mana kita semakin ikut kepada baginda Nabi, maka semakin bernilai. Amalan kita semakin bernilai, bukan ngarang sendiri, tidak. Semakin bernilai. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada hamba-hambanya akan selalu menguji. Ini sudah biasa, namanya orang itu sekolah itu bisa ada ujiannya juga. Mau naik kelas 2 ya mesti ada ujian, dari kelas 2 ke kelas 3 juga ada ujian dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian-ujian begitu banyak. Dikatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan uji terus orang-orang iman ini. Diuji ketika dalam keadaan enak, bagaimana kondisi imannya. Imannya kokoh ketika enak. Ketika dalam kondisi tidak punya duit, bagaimana imannya? Ayo, goyah apa enggak ini imannya? Diuji lagi. Ketika dalam kondisi punya musibah, bagaimana keadaannya? Goyah apa enggak? Ketika keadaan dia itu sehat, goyah apa tidak? Ketika dalam keadaan sakit, goyah apa tidak? Ketika dikejar-kejar oleh musuh, goyah apa tidak? Ketika dalam keadaan aman, goyah apa tidak? Terus diuji habis-habisan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat kehidupan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka ada mereka ini yang dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, yang sakit bertahun-tahun lama, beliau itu sakit, diuji goyah apa tidak imannya. Ternyata Nabi Ayyub tidak goyah sama sekali. Keluarganya habis semuanya, ternyata juga tidak goyah sama sekali. Masya Allah. Tambah hari tambah dicintai oleh Allah, tambah hari tambah dicintai oleh Allah. Akhirnya semua keluarganya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih, diganti yang lebih baik lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mulai mendakwahkan agama, musibah demi musibah begitu banyak sekali datang kepada baginda Nabi. Ini saudara-saudaranya yang dulu mencintainya menjadi membenci, musibah lagi. Ini kaumnya yang dulunya mencintainya, mereka telah mengatakan Muhammad telah gila sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, bagaimana perasaan baginda Nabi? Orang yang begitu dicintai pada waktu itu di Mekah, semua orang Mekah mencintainya, semua kaumnya mencintainya, semua keluarganya mencintainya. Begitu baru saja memulai dakwah, memulai amalan agama ini, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal siapa ini baginda Nabi ini? Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diuji kayak seperti ini. Ketika beliau sedang sholat, maka Abu Jahal, musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melempari, menumpangkan ke punggung baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia, yaitu dengan kotoran unta. Coba, sebetulnya siapa yang menggerakkan Abu Jahal? Hakikatnya Allah. Baginda Nabi diuji oleh Allah SWT, tapi baginda Nabi tidak bergeming, tetap saja beliau datang ke Taif untuk mendakwahkan agama. Orang-orang Taif ternyata anak-anaknya, wanitanya, laki-lakinya, semuanya melempari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tubuh beliau berdarah sampai darah mengalir, mengucur terus melewati kaki-kaki beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian iman lagi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, illam takun bika alaiya ghadab fala ubali. Asal engkau tidak marah kepada aku ya Allah, aku tidak akan peduli, aku akan terus saja sampai engkau ridha kepada aku ya Allah. Asal engkau tidak marah kepada aku ya Allah. Inilah yang ditakuni oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah marah, ya sudah tidak ada yang bisa membendung kemarahan Allah. Tetapi Allah hanya menguji baginda Nabi, dan baginda Nabi selalu lulus ujian di dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Selalu lulus ujian. Sampai pada akhirnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW begitu ditekan di Mekah habis-habisan, hadirin, baginda Nabi tidak meninggalkan Mekah. Walaupun ditekan habis, tidak meninggalkan Mekah. Akhirnya baginda Nabi dianggap lulus oleh Allah SWT. Ini sudah lulus, sekarang diizini untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Diizini oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah. Kalau sudah diperintah Allah untuk hijrah, akhirnya hijrah. Akhirnya hijrah, harus meninggalkan kampung halaman beliau yang sangat dicintai, harus meninggalkan Ka'bah, yaitu bangunannya Nabi Ibrahim, masjidnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibarokah, ditinggalkan semuanya demi mengamalkan perintah Allah SWT. Tidak pakai pikiran, bagaimana saya tinggalkan ini Ka'bah, ini barokah, sholat di sini ini berlipat-lipat pahalanya, bagaimana aku harus meninggalkan ini? Tidak, namanya hamba itu kalau sudah diperintah berangkat, tidak ada ngengkelnya, itu enggak ada, pokoknya diperintah berangkat begitu saja. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT kasih bisyarah, kabar gembira kepada baginda Nabi dengan penyambutan orang-orang Madinah. Begitu beliau sampai di Madinah, maka orang-orang Madinah ternyata sudah nunggu-nunggu kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menyambut baginda Nabi dengan ucapan yang sampai sekarang pun masih dihafal oleh anak-anak kecil. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hamba ya seperti ini, hanya ikut saja, disuruh sana ikut, suruh sini, banting sana ikut, banting sini ikut, pokoknya ikut. Ya bagaimana iman ujian? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Baginda Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyelamatkan Bani Israel ini dari kesesatan. Tetapi apa hasilnya beliau? Ternyata Bani Israel, orang-orang Yahudi ini telah usaha supaya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu mati. Kejar sana, kejar sini, kejar penuh penderitaan kehidupan beliau. Padahal beliau tidak punya rumah, beliau tidak punya istri, beliau tidak punya anak. Dikejar-kejar terus sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada Nabi Isa alaihissalam karena beliau telah lulus di dalam ujian-ujian ini, sehingga Allah selamatkan Nabi Isa, sehingga beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sampai sekarang ini. Dan nanti suatu hari nanti menjelang hari kiamat, Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini dan akan menyelesaikan huru-hara akhir zaman di sana. Ini sudah kelihatannya orang Islam bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke dunia, ini untuk menghidupkan Islam, menghidupkan agamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara umat baginda Nabi ini ada satu umat yang menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lahirnya sebelum baginda Nabi, wafatnya yaitu pada zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sekarang ini, nanti menjelang hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang seperti ini tidak akan selesai di dunia ini. Memang dunia ini seperti ini, ada ujian sana, ujian sini, tidak akan selesai. Ujian terakhirnya adalah bila mana seseorang itu sudah menghadapi sakaratul maut. Nah, itulah ujian terakhir. Kalau nanti dia itu menghadapi sakaratul maut, dia lulus, dia bisa kokoh imannya, mengatakan la ilaha illallah, dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dikatakan juga dalam hadis Muslim bahwa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dan dia yakin bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Hadirin, siapa ahlu la ilaha illallah yang nantinya dapat mempertahankan kalimah la ilaha illallahnya ketika menjelang ajal itu? Siapa mereka ini? Tentu saja ya orang-orang yang dulunya ketika masa sehatnya dan masa hidupnya di dunia ini sebelum masa sekaratnya itu hari-hari memperjuangkan kalimah ini. Tentu saja ini orang yang sudah terlatih, diuji dengan segala ujian, dengan segala macam cuaca, tidak bergeming. Orang yang seperti inilah yang nantinya yang ketika dalam keadaan genting habis-habisan sakaratul maut, maka kalimahnya tidak bergerak, tetap mantap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Karena diceritakan ada seorang ulama yang mau meninggal, maka orang ini begitu ditalkin oleh keluarganya la ilaha illallah, maka orang ini mengatakan tidak la ilaha illallah, tidak mau. 3 kali la ilaha illallah, tidak. Keluarganya begitu susah, ini bagaimana hidupnya di dunia, kelihatannya juga orang yang makbul, orang yang sudah biasa di masjid. Ini seorang ulama, ketika ditalkin la ilaha illallah kok bilang tidak, itu bagaimana? Ini enggak tuhnya, ini orang alim ini akhirnya bangun. Begitu bangun ditanya, kenapa engkau mengatakan tidak? Begitu kami mengatakan la ilaha illallah, maka orang ulama mengatakan, oh bukan itu, aku mengatakan tidak dikarenakan ketika kamu mengatakan la ilaha illallah pas pada waktu itu ada godaan dari orang Nasrani, dari orang Yahudi, dari setan, masuklah pada
agama Yahudi katanya. Maka aku mengatakan tidak. Dengan iming-iming yang begitu indah, masuklah kepada Nasrani dengan iming-iming yang begitu indah. Maka aku mengatakan tidak. Masuklah kepada Majusi, ikutlah Majusi dengan iming-iming yang begitu indah. Maka aku mengatakan tidak. Itulah sebabnya aku mengatakan tidak pada waktu itu. Bagaimana kalau kita dalam keadaan genting yang luar biasa, kelaparan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa, kemudian kita disodori sepertinya itu adalah air, kemudian dengan syarat kita ini harus ikut Yahudi, ikut Nasrani atau ikut Majusi. Apa yang harus kita katakan? Hanya orang-orang yang dulu telah melatih imannya saja ketika masa sehatnya sajalah yang mampu mengatakan la ilaha illallah, hanya Allah saja yang aku sembah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah maka pentingnya kita ini mengusahakan iman kita ini kokoh, tertancap di dalam hati kita. Waktu ini bukan waktu sakaratul maut, tidak ada gunanya nanti. Waktu inilah kita ini harus usaha dengan memperbanyak zikir, segala keadaan apapun, maka jangan sampai kita ini meninggalkan agama. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Islam yaitu infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu untuk memperjuangkan agama dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Ini tarbiyah. Kalau orang sudah membiasakan diri dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, tetap saja berangkat, ini tarbiyah. Maka makin hari makan kokoh iman bertantap dalam hati, makin hari makin nancep iman itu, sehingga tidak akan bergerak nanti walaupun ada godaan apapun. Coba kita ini ketika sholat itu pun juga ujian, dalam keadaan ngantuk, maka as-salatu khairum minan naum. Waduh, siapa yang adzan ini? Belum waktunya kok ya sudah diadzani. Coba dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita kerjakan? Kita paksa diri kita berangkat, bangun, wudu. Ternyata dalam keadaan dingin gak karuan air itu, dipaksa lagi. Inilah namanya tarbiyah, pelatihan. Paksa lagi, datang lagi ke masjid. Tambah hari akhirnya tambah kokoh iman itu. Begitu. Tapi kalau kita ini lembek, ya iman kita jadi lembek. Udah ini dingin sekali, udah gak usah ke masjid, sholatnya di rumah saja. Terus besoknya lagi ya salah, kapan-kapan, ini maksudnya masih panjang nanti. Nanti kapan-kapannya lagi. Kan masih bisa toh dikodok katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melembek-lembekkan diri kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak mau menerimanya, maka makin hari makin lembek. Apa ya kuat kita nanti menghadapi kegodaan ketika sakaratul maut? Apa mampu kita nanti menghadapi godaan sakaratul maut itu? Coba, ini harus kita pikirkan. Hati-hati tidak lama, tetapi ujiannya mesti datang. Ujian yang seperti ini mesti datang. Padahal latihan, coba berapa lama latihan kita? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu subuh, kemudian waktu zuhur dalam keadaan panas. Dalam keadaan panas kita dipanggil lagi untuk datang menunaikan sholat zuhur. Kemudian setelah itu kerja, dalam keadaan pekerjaan belum selesai, ada lagi panggilan sholat asar. Ini pekerjaan belum selesai kok ya sudah diadzani. Coba dipanggil lagi, mana yang lebih dipentingkan, pekerjaanmu atau Tuhanmu? Pekerjaanmu atau sholatmu? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ini dihadapkan pada dua pilihan, Tuhanmu atau anakmu,
Maka Nabi Ibrahim memilih, Tuhanku, aku memilih Allah. Maka akhirnya keluarga pun diletakkan di tempat yang kering kerontang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Anak pun juga disembelih karena ikut perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan, tidak mencelakakan keluarga Ibrahim, sebaliknya memuliakan keluarga Ibrahim dan menjadikan keluarga ini menjadi barokah sampai sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melatih diri kita dan melatih iman kita ini, maka kita ini harus siap untuk meluangkan waktu, ya. Kita luangkan waktu ini supaya kita ini bisa memperkuat iman kita. Kita meninggalkan keluarga, ini juga bagian daripada ujian. Kemudian kita habiskan waktu untuk beberapa hari untuk amal agama habis-habisan. Malam sholat tahajud, siang memperjuangkan agama, belajar agama, ta'lim, mempelajari agama dan mempelajari amalan agama, sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir, semua dihidupkan semuanya. Coba kan beberapa hari, mungkin 4 bulan kalau ada yang mampu. Nah, kalau tidak mampu ya 40 hari. Kalau tidak mampu lagi ya berapa hari saja. Nah, coba nanti insya Allah dicoba nih. Insya Allah nanti ketika kita pulang kita akan mendapatkan satu perkara yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Insya Allah bang ya. Nah, siapa yang mendaftarkan dirinya untuk keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala 4 bulan di dalam negeri atau di luar negeri, silahkan. Monggo Pak, silahkan. Dalam negeri atau luar negeri silahkan. Mau ke depan saja, langsung ke depan, silahkan Pak. Nah, kita belajar menghidupkan sholat-sholat sunnah, kita belajar menghidupkan zikir, kita belajar menghidupkan taklim, kita belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup itu yang mencari ridha Allah itu. Mari Pak, monggo bismillah. Mari insyaallah. Mas sekalian, yang 4 bulan negeri jauh. Mari insyaallah yang sudah pernah IPB, mari jamaah sekalian. Latihan dakwah. Silakan Pak, monggo bismillah. Latihan tanggung jawab agama, menyebarkan agama seluruh alam seperti sahabat. Mari insyaallah yang sudah pernah IPB niatkan untuk keluar 4 bulan negeri jauh. Kita hantarkan jamaah ke seluruh dunia dari markas kita di sini. Untuk fikir agama, untuk risau agama, untuk tanggung jawab umat. Mari Pak. Yang hari ini menjadi yang keluar negeri, monggo silahkan. Mari insyaallah. Negeri jauh. Bagi yang sudah pernah IPB, yang belum IPB silahkan niat ke IPB. Mari insyaallah. Langsung aja ke depan, monggo bismillah. Mari IPB 4 bulan. Monggo. Negeri jauh hanya 4 bulan, tidak lama. 4 bulan, dirasakan 4 bulan bukanlah waktu yang lama. 4 bulan sebentar saja. Kita sudah puluhan tahun di dunia. Sekarang hanya 4 bulan belajar agama, belajar tanggung jawab agama. Mari insyaallah. Mari jemaah sekalian. Yang niat negeri jauh, masih banyak negeri-negeri belum dikunjungi, masih banyak tempat-tempat yang menunggu kedatangan kita, masih banyak mereka yang haus akan agama. Mari jemaah sekalian, menunggu jamaah diantar ke sana. Mari insyaallah. Yang negeri jauh, niat negeri jauh. Yang sudah pernah IPB, belajar bersama saya kita di India, sekarang meningkatkan pengorbanan negeri jauh 4 bulan. Mari. Kemudian yang belum pernah belajar untuk IPB, belum pernah ke India, boleh niat 4 bulan ke India. Mari insyaallah. Mari Pak, monggo bismillah. Mari 4 bulan ke India. Mari. Masya Allah, sudah banyak waktu kita bersama keluarga, bersama di tempat kerja. Nah, sekarang untuk fikir dakwah, fikir agama. Banyak waktu untuk fikir dunia, sekarang fikir akhirat. Mari insyaallah. Belajar dalam suasana. Mari Pak, insyaallah. Yang 40 hari, yang pernah 3 hari, latihan meningkatkan pengorbanan 4 bulan. Hanya 4 bulan. Mari. Termasuk
Ustadz alumni pesantren boleh niat 1 tahun. Mari insyaallah. Yang alumni pesantren, Ustadz boleh keluar 1 tahun. Mari insyaallah. Kemudian yang lain boleh 40 hari atau berapa hari saja boleh berdiri insyaallah. 40 hari berapa hari saja silakan berdiri jamaah sekalian. Mari insyaallah. Wali santri, tamu-tamu yang datang, mari jamaah sekalian. 40 hari. Allah. Mari insyaallah daftarkan 40 hari. tamu-tamu luar daerah Ke depan ya. mari langsung ke depan, daftarkan berapa hari saja diterima. Bahkan 3 hari pun bagi yang belum pernah boleh juga 3 hari berangkat dari sini untuk belajar agama. Mari jemaah sekalian. Waktu kita mahal, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Mari 3 hari. Sekarang Mas Turat jemaah sekalian mulia. Mas Turat IP, Mas Turat India 40 hari, 15 hari atau 3 hari. Enggak. Masuk ke luar negeri atau dalam. Berapa hari saja boleh Mas Turat keluar fisabilillah memikul tanggung jawab agama bersama keluarga, bersama istri kita. Mari insyaallah. Berapa hari saja dari Alakoh daftarkan ke tim taskil di markas. Mari insyaallah. Yang mulia berapa hari saja silakan berdiri. Selepas ini yang mulia insyaallah nanti kita akan daftarkan di tempat taskil insyaallah. Insyaallah. Yang mulia selepas ini insyaallah langsung takror latihan mendakwahkan apa yang kita dengarkan kepada teman kiri kanan kita. Jangan berdiri dulu, jangan bubar dulu. Apa yang tadi kita dengarkan, latihan didakwahkan kepada kiri kanan kita. Silakan.